Halo Orek, selamat datang di channel Manchester United yang akan selalu memberikan berita seputar Manchester United terupdate dan terbaru. Agar tidak ketinggalan berita terbaru tentang United, jangan lupa di subscribe dan klik tombol loncengnya. Salam glory Manchester United. Tiba di Manchester, rekrutmen pertama Manchester United era Ruben Amorim. Menurut laporan, Manchester United hampir merekrut pemain muda berbakat dari Paraguay, Diego Leon dari Monteporto. Leon yang baru berusia 17 tahun telah tiba di Manchester untuk pemeriksaan kesehatan. Manchester United belum mendatangkan pemain baru sejak Ruben Amorim mengambil alih jabatan pelatih. Namun, setan merah kini tampaknya akan semakin diperkuat dengan kehadiran Leon. Sebelumnya, reporter ternama Fabrizio Romano mengabarkan MU akan mengeluarkan dana sekitar 3 juta pound sterling plus bonus 800.000 pound sterling untuk mendapatkan tanda tangan Leon. Meski posisi bek kiri menjadi salah satu area yang perlu diperkuat Amorim, Leon yang masih muda diperkirakan belum bisa memberikan pengaruh besar dalam waktu dekat. Sebagai bagian dari rencana pengembangan mereka, United memutuskan untuk mempertahankan Leon di Portnoy Hill hingga akhir musim. Langkah ini dinilai ideal karena para pemain sudah terbiasa bermain reguler dan beradaptasi dengan sepak bola level tinggi. Leon dianggap tidak pantas meninggalkan lingkungan tersebut dan bermain untuk tim akademi Manchester United. Altay Bayindil, pahlawan kemenangan Piala FA Manchester United melawan Arsenal. Altay Bayindil menjadi pahlawan saat Manchester United mengalahkan Arsenal di Piala FA. Ia menggagalkan 2 penalti pemain The Gunners. Pada putaran ketiga Piala FA 2024-2025, Manchester United mengalahkan Arsenal 1-1, 5-3, melalui adu penalti. Laga seru ini berlangsung pada Minggu, 1 Desember 2025, malam WIB di Emirates Stadium. Manchester United unggul lebih dulu berkat gol Bruno Fernandes. Namun, mereka terpaksa bermain dengan 10 orang setelah Diogo Dalot mendapat kartu kuning kedua. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan pujian khusus untuk Bayindil. Menurutnya, kiper asal Turki tersebut menjadi pahlawan tim pada laga tersebut. Amorim mengatakan kepada situs resmi klub, pertandingan Altay melawan Tottenham sulit, tapi dia terus melakukan hal yang sama dalam latihan, mungkin tanpa senyuman, tapi dia terus bekerja keras dan hari ini dia adalah pahlawan kami. Bayindil sendiri baru mencatatkan penampilan kelimanya bersama Manchester United sejak bergabung di hari terakhir bursa transfer musim panas 2023, dan sebagian besar waktunya adalah sebagai pengganti Andre Onana. Meski jarang bermain, Bayindil selalu mempersiapkan diri dengan baik. Tidak masalah jika Anda tidak bermain, kata Bayindil kepada BBC. Anda harus siap setiap menit, setiap detik. Jika Anda pemain Manchester United, Anda harus siap setiap saat. Saya bekerja setiap hari. Saya sabar. Saya hanya ingin membantu tim hebat ini. Saya ingin membuat semua orang bahagia untuk klub hebat ini. Ruben Amorim menyarankan melepas 2 pemain Manchester United lagi setelah Rashford. Manajer Manchester United Ruben Amorim disarankan untuk menjual 2 pemain selain Marcus Rashford, yang diperkirakan akan meninggalkan klub. Rashford sebelumnya sempat menyatakan sedang mencari tantangan baru. Performanya menurun sejak musim gemilangnya pada 2022-2023. Musim itu, Rashford mencetak 30 gol di bawah asuhan Erik Hack. Namun penampilannya menurun pada musim ini dan pindah ke klub lain dinilai sebagai solusi terbaik. Arsenal dan West Ham sama-sama menunjukkan minat, namun Rashford diperkirakan akan pindah ke luar negeri. Ada kemungkinan dia akan dipinjamkan sebelum pindah permanen pada musim panas mendatang. Anthony harus pergi. Mantan bek Manchester United Paul Parker berharap Rashford bukan satu-satunya pemain yang meninggalkan tim pada sisa jendela transfer Januari. Menurutnya, Anthony juga harus meninggalkan klub. Saya pikir Anthony harus pergi, kata Parker kepada Metro. Jika seorang pemain tidak dipercaya oleh manajer, ia harus meninggalkan tim. Mereka memiliki pelatih muda yang telah membuktikan dirinya di salah satu klub besar Portugal dan ia harus membawa ide-idenya sendiri dan mendukung mereka dalam pemilihan pemain yang ingin ia latih. Anthony tidak ada di rumah. Egonya pasti membuatnya ingin bermain. Segala hal tentangnya menunjukkan bahwa dia merindukan sorotan tetapi tidak terlibat dengan tim.
Tidak akan baik baginya untuk berada di Manchester United tanpa itu. Akan menjadi beban baginya. Lepaskan Eriksen. Performa Christian Eriksen terus menurun sejak bergabung dengan Manchester United. Parker juga mendesak Eriksen untuk terus maju guna mendapatkan waktu bermain reguler. Saya rasa Eriksen kini perlu bangkit 100% dan mencari tempat di mana ia bisa bermain secara reguler, lanjutnya. Dia kesulitan menemukan ritme. Anda mungkin dapat mengurangi intensitas latihan Anda, tetapi Anda tetap harus ikut serta dalam permainan. Harry Maguire membahas kembalinya dia di bawah asuhan Ruben Amorim. Harry Maguire telah menyadari adanya peningkatan yang nyata dalam penampilannya sejak Ruben Amorim mengambil alih sebagai manajer di Manchester United. Ia berbicara tentang perjalanannya. Awal bulan ini, United mengumumkan perpanjangan kontrak Maguire selama 1 tahun, yang akan membuat bek Inggris itu tetap di Old Trafford hingga musim panas 2026. Baru-baru ini, dalam wawancara dengan Mirror, Maguire membuka tentang pembicaraannya dengan Amorim setelah perpanjangan kontraknya. Ruben mengatakan kepada saya ketika dia mengetahui tentang pilihan tersebut, itu adalah keputusan yang mudah untuk dibuat, kata Maguire. Fakta bahwa mereka ingin saya menjadi bagian dari klub ini dan menjadi bagian dari proyek ini memberi saya kredibilitas dan keyakinan. Ia memiliki standar yang tinggi. Saya pikir beberapa tahun pertama saya di United adalah tahun-tahun terbaik dalam karir saya. Saya sekarang berusia 31 tahun, hampir 32 tahun, dan saya kembali ke level itu, lanjut Maguire. Saya merasa berada di level ini musim lalu juga, jadi sekarang setelah 18 bulan, saya merasa kembali ke level ini dan bermain secara konsisten untuk klub ini lagi, kata Maguire pada hari Kamis. Ia akan kembali beraksi di Liga Premier ketika United menjamu Southampton yang terancam degradasi pada hari Sabtu. Dan saya senang berada di sini. Saya ingin melihat klub ini berjuang demi gelar lagi, bukan hanya di posisi kita sekarang. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, Maguire menambahkan. Dengan semangat baru dan dukungan penuh dari manajer, Maguire akan bersemangat untuk terus berkontribusi pada upaya United untuk kembali ke puncak klasemen. Terima kasih sudah menonton kabar terupdate seputar United, selalu dukung dan support kami agar kalian tidak ketinggalan dan selalu mendapatkan kabar terbaru seputar Manchester United. Saya pamit, salam Glory Manchester United.